Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan satu episode yang kedua dari 7 nafsu manusia. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'ihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Kalau kemarin kita membahas mengenai nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, kemudian yang keempat nafsu mutmainnah. Nah, kita akan melanjutkan satu episode ini mengenai an-nafsur radiyah yang kelima. Jadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah dia berada dalam posisi mutmainnah, dipanggil secara khusus oleh Allah. Hai nafsu yang tentram, nafsu yang sudah wukuf, nafsu yang di sana berada dalam satu proses suasana uslah, suasana wusul ini. Apa yang terjadi? Irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyah lah ini. Radiyah. Radiyatam mardiyah. Radiyah ini, nafsu radiyah ini adalah suasana di sini. Hijau yang di sini, tetapi ya, yang di dada ini suasana radiyah. Maka suasananya adalah suasana sir sebenarnya. Jadi sir itu rahasia batin. Di dalam radiyah itu, kalau kita kepingin menjenguk suasana sir kita, rahasia batin kita, maka di sana hanya ada suasana semacam sebuah arus agung, cahaya agung yang isinya adalah ridha. Ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari. Ini adalah suasana pasca kerinduan seseorang. Ridhamu. Kenapa? Karena ar-ridha jannatud dunya. Ridha itu adalah surga di dunia ini. Ridha. Bukan fasilitas, bukan materi, juga bukan kekuasaan, status, puja-puji, popularitas, bukan. Tapi surga di dunia ini adalah ridha. Coba ini harus menjadi satu necklace, ya. Bab ridha ini harus menjadi satu necklace. Para sufi telah membahas dalam kitab-kitabnya tentang bab secara khusus soal ridha. Jadi ridha ini kemudian terbagi jadi dua nanti. Ada radiyah, ada mardiyah. Terbaginya ketika diaktifasi. Aktivasinya ridha, pertama radiyah di wilayah nafsu kita, lalu itulah suasana yang disebut fillah. Fillah itu arti bahasanya dalam Allah, tetapi sesungguhnya manusia fana dalam ilahi. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah lebur dalam Allah. Haqqa jihadih, jihad yang hakiki. Ya, jihad yang hakiki ini fillahi. Wajahidu fina. Walladzina jahadu fina. Nah, itu. Dan orang-orang yang mujahadah fina. Begitu fina,
suasananya adalah radiyah. Ini nafas kita, maka di dalam suasana fana itulah manusia memasuki alamul lahud yang tidak bisa terbayang oleh apapun sebenarnya. Nggak bisa divisualkan. Karena apa? Ini sudah apa ya? Alamul lahud ini pasca alamul jabarut. Jadi kalau alamul malakut itu wilayah-wilayah asma'iyah, ya, asma, alamul jabarut wilayah sifat, maka yang memancar adalah nurus sifat. Maka di alamul lahud, wilayah alamul fitrah, itu adalah wilayah ya apa yang disebut dengan ahdul fitrah atau tiflul ma'ani. Menurut istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bayi maknawi yang menggambarkan originality tentang segala sesuatu. Originality-nya kayak apa? Disinilah maka Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini di wilayah ini. Ini adalah wilayah Nur Muhammad. Ya. Kemarin kita bahas ketika di Mutmainah itu hakikah Muhammadiyah. Nah, sekarang Nur Muhammadnya itu di situ. Tapi saya akan, seperti janji saya, insya Allah saya akan membahas khusus mengenai Nur Muhammad ini, bagaimana manifestasinya dan seterusnya, ya. Nah, ini wilayah lahudiyah di wilayah sir, ya. Maka tadi di dalam muqaddimah saya sebutkan wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Sir itu ada di antara wilayah jabarut, ya, dan apa itu lahud, itu suasana. Istilahnya begini. Jadi kalau ada sesuatu yang tampak, maka hakikat yang tampak itu ya adalah yang tersembunyi. Dan hakikat yang tersembunyinya apa? Ya yang tampak itu. Tapi nggak usah terlalu bingung Anda. Itu terlalu filosofis saja. Tetapi yang terpenting bahwa ini adalah pasca hakikat sebenarnya. Orang tenggelam dalam dunia hakikat. Seakan-akan sudah puncak betul. Oh, rupanya setelah itu apa? Nah, inilah. Hakikat itu harus tahakkuk. Tahakkuk, diwujudkanlah hakikat itu. Perwujudannya ada apa? Ya, saya sering menggambarkan peristiwa-peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj secara tasawuf. Bagaimana begitu Rasulullah SAW wuslah bertemu Allah dan fana di sana. Buah dari fana adalah abad. Maka Rasulullah menemukan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lah ini abad. Kehambaan. Kehambaan itu refleksi atas kefanaan. Nah, ini bagaimana mewujudkan kehambaan ini? Rasulullah SAW diperintahkan kembali turun ke alam semesta, rahmatan lil alamin. Nah, disinilah ini istilahnya menggambarkan proses menjelang menjelang turun membawa mission dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, itu maka Rasulullah rahmatan lil alamin. Ini an-nafsur radiyah. Ya, suasana radiyah. Radiyah ini
karena Allah memerintahkan irji'i dalam fi'il amar, kata perintah, radiyah, sifat kembalimu harus radiyah. Jadi manusia kadang-kadang sulit kembali kepada Allah. Ya, bahkan sulit diajak kembali kepada Allah. Karena apa? Dia memang belum mendapat ridhonya Allah. Jadi sebenarnya manusia itu bisa kembali kepada Allah ya karena ridhonya Allah turun. Maka kita akan memasuki nafsu yang keenam sekarang. Ya, mardiyah, posisi latoifnya di sini mardiyah, warna hitam itu mardiyah. Suasana full diridhoi, seseorang telah menjadi ikon ridho. Ikon ridho. Istilahnya kalau orang itu sudah menyatu dengan ridhonya Allah. Oleh karena itu hadirnya apapun, disitulah seseorang di nafsul mardiyah ini, diridhoi ini, dia seperti begini. Ya Allah, aku berusaha untuk meraih ridhamu dan berperilaku sebagaimana yang Engkau ridhoi agar dapat meraih ridhamu ya Allah. Ternyata begitu aku kenal dengan ridhamu, semua ini akibat dari ridhamu ya Allah. Tanpa ridhamu aku tidak akan pernah mencari ridhamu. Luar biasa nggak itu? Jadi Anda harus bahagia ketika Anda sedang mencari ridhonya Allah. Karena apa? Itu pertanda ridhonya Allah sedang melimpah pada Anda. Jadi harus penuh husnudzon kepada Allah. Nah, inilah dimulainya wilayah syariah. Syariah sebagai akibat ridhonya Allah. Ya, karena Rasulullah SAW ini membawa syariah ini akibat fadl rahmatnya Allah, nur melimpah, maka terefleksi menjadi syariah. Dalam perkembangan situasi zaman yang terus menerus, ini orang juga cara kita memadukan antara syariah dan hakikat tadi. Nah, kemarin kita sebutkan kalau kita bersyariah saja tanpa hakikat, maka kita kehilangan ridhonya Allah. Anda tidak bisa merasakan ridho. Coba Anda sholat, wudhu, puasa, berbuat baik. Tanpa ada hakikat yang mendahului Anda rasakan di sini, Anda seperti mengawang, ampang. Seperti gerak-gerik Anda kayak olahraga saja. Apa? Ada ridho ternyata di situ yang sedang hilang. Nah, maka ya, rodiyah atau mardiyah ini adalah dua mata uang. Rodiyah adalah ridho dari sisi syariah, mardiyah dari segi hakikat. Hakikatnya kita rodiyah itu ya karena mardiyah, karena diridhoi lebih dulu. Kelihatannya rodiyah dulu, mencari ridho dulu. Tapi memang Anda harus bahagia ketika mencari ridho Allah. Ya, jangan sampai itu hanya menjadi lip service. Gua hanya mencari ridho aja. Ini rupanya hanya semacam basa-basi. Itu namanya basa-basi spiritual itu. Mencari ridho itu di sini, nggak perlu Anda ucapkan. Di sini tempatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini suasana syahadah. Kembali masuk alam syahadah. Makanya di alam dunia ini kita harus bersyahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun sesungguhnya di alam azali, di alam hakikat kita pernah
bermusyahadah kepada Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Sudah. Tetapi kenapa harus dinyatakan kembali di alam nyata ini? Asyhadu. Ini sebenarnya refleksi. Refleksi dari cahaya alamul hakikah di alam nyata ini pertama kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa harus ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena aku bisa menyebutkan di balik asyhadu alla ilaha illallah ini ada nur Muhammad, ada cahaya Muhammad, sehingga kita harus menyebutkan wajib wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa nur Muhammad, Anda tidak akan pernah mengenal Rasulullah SAW. Maka bersolawatlah terus menerus, karena di dalam diri kita ada nur Muhammad. Oke. Ini suasana manusia di suasana mewujudkan syariah. Jadi mewujudkan syariah itu, maaf loh ya, ini bukan mari kita tegakkan syariah seperti yang ini. Kita tidak melihat sebuah pancaran nur hakikat di sana. Akhlak itu didahului adab. Adab didahului nur. Baru lahirlah nanti al-a'mal. Ya, ayo. Kalau Anda belum menemukan hakikat di balik syariat, belajar. Jangan berhenti di syariat. Anda bisa fasik di situ. Kenapa fasik? Seperti saya sebutkan tadi, tidak ada ridho Allah di situ. Mengerikan nggak batin Anda kalau begitu? Oke. Selanjutnya kita memasuki an-nafsul kamilah. Ini perjalanan ya, ammarah, lawamah, mulhamah, radiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kemudian kamilah. Kamilah itu sempurna. Itu artinya apa? Seluruh perilaku bagus sudah maujud di dalam diri seseorang, dan perilaku buruk disingkirkan. Semuanya tumbuhlah an-nafsul kamilah. Ini bentuk kepribadian manusia paripurna. Kalau sudah paripurna bagaimana? Apa sudah selesai perjalanan Anda? Belum. Hari ini paripurna Anda adalah paripurna satu titik kecil, tapi paripurna. Harus dinaikkan supaya menjadi titiknya lebih besar, bulatannya lebih besar, terus menerus. Malantiha, nggak ada akhirnya, nggak ada akhirnya. Ya, maka ketika kita sudah seperti itu, kita baru menghayati apa yang disebut la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau di nafsu radiyah tadi ada yang disebut fillah, maka di mardiyah itu anillah. Artinya juga ridho apapun yang segala hal dari Allah, ya, segala hal dari Allah. Namanya itu berarti kalau Anda ditakdirkan baik, ya yang muncul apa? Ridho kita. Alhamdulillah, syukur. Kalau tidak baik, yang muncul apa? Astaghfirullahaladzim, kembali cepat-cepat kepada Allah.
Ya, itu namanya ar-ridha anillah. Jadi kehendak Allah itu merefleksi, ada yang diridhoi, yang mardiyah, ada juga yang tidak diridhoi. Manusia di tengah-tengah itu diuji. Kamu akan memilih yang diridhoi, yang aku ridhoi, atau yang kehendakku yang tidak aku ridhoi. Karena itu ujian itu membawa pertanggungjawaban besok di akhirat. Nah, inilah sekarang terakhir Al-Kamilah ini. Al-Kamilah ini menggambarkan billah. La haula wa la quwata illa billah. Posisi billah. Posisi di mana Anda fana, tapi sekaligus bako. Fana sekaligus bako. Semakin Anda fana, semakin Anda bako, semakin Anda bako, semakin Anda fana. Itu nanti akan dikaji di dalam kitab Al-Hikam, luar biasa di sana. Bidzauq wal kashf, dengan rasa ruhaniyah dan pencerahan, ketersingkapan ilahiyah. Ya. Maka di situ ada istilah kathroh fil wahdah, wahdah fil kathroh. Yang saya sebutkan, ya, ini adalah istilah banyak dalam esa. Esa dalam banyak itu apa maksudnya? Inilah muncul di dalam billah ini istilah wahdah. Jadi wahdatul wujud, ya, menyatunya eksistensi wujud itu apa yang dimaksud? Bukan menyatunya alam dengan Tuhan. Alam ini nggak ada apanya yang disebut ada. Bukan banyak hal bersatu, juga bukan. Tetapi itu menyatunya af'al, asma, sifat Allah di dalam zat Allah. Itu namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu tentang Allah, bukan tentang kita. Nah, nanti kita bahas secara khusus juga ini soal wahdatul wujud, biar nggak pada kepleset ya memahaminya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini episode mengenai suasana yang kedua mengenai 7 nafsu. Dan mari selebihnya bagaimana? Selebihnya Anda mulai belajar zikir saja. Ya. La ilaha illallah. Jadi kalau Anda memulai itu dari pusar, ya, sekali lagi, di hati Anda harus bergemuruh Allah semua saja. Di hati Anda Allah, 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 Allah. Total, artinya Allah, Allah itu bukan nantinya bukan hanya bunyi saja. Ya Allah, ini minallah, ini ilallah, ini billah, ini lillah, ini fillah, ini alallah, ini lillah, ma'allah. Bersatu padu itu ketika menjadi sebuah tarikan di dalam lafaz yang Anda zikirkan di balik kalimah thayyibah. Ya Allah. Ini namanya al-fana bil baqa wal baqa billah ala fana'il abd. Maka disinilah billah itu al-kathrah fil wahdah, al-wahdah fil kathrah ini, esa dalam banyak-banyak dalam esa ini, maksudnya itu tentang Tuhan itu sendiri. Bukan tentang Anda tidak bisa membayangkan loh ya, ini sesuatu yang tidak bisa divisualkan semua. Ya, inilah sampai tidak bisa tervisual dalam cahaya pun nggak bisa. Tidak ada cahayanya. Maka di sini adalah
suasana kamilah itu, ya, dan ini memang Anda harus dipandu oleh seorang mursyid, ya, supaya proses-proses perjalanan tauhid ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata ini tidak terjebak oleh fenomena-fenomena spiritual nanti. Ya, ini soal nafsu ini lembut sekali. Nafsu ini lembut sekali. Bisa saja ulama lain atau para sufi yang lain mengembangkan nafas ini tidak hanya 7, bisa 12, bisa menjadi 41. Bayangin. Demikian para pemirsa, mohon maaf, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.